ada sosok pocong yang tiba-tiba muncul di depan salah satu kamar. Pocong ini cuma diam, lalu beberapa saat kemudian pocong itu menggoyang-goyangkan tubuhnya ke arah kanan dan ke arah kiri secara terus-menerus. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kampung yang tidak ada di dalam peta tapi terlihat nyata di depan mata? Cerita kali ini datang dari sekelompok anak muda yang masuk ke sebuah tempat yang tak seharusnya mereka pijak. Oke, langsung aja buka telinga kalian karena suara dari kegelapan sedang benar-benar mencari siapa yang berani untuk mendengarnya. Kelima anak muda ini adalah teman satu kampus yang sudah bersahabat sejak lama. Namanya Bimo, Raka, Nindi, Tegar, dan juga Salsa. Suatu akhir pekan, mereka berencana untuk berlibur. Mereka memutuskan untuk berlibur dan melakukan camping di daerah pegunungan, yaitu di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Bimo yang mengatur semuanya, seperti logistik dan lain sebagainya, dan dia juga membaca dari sebuah blog. Katanya ada jalur yang lebih indah dari jalur lainnya. Setelah itu berkumpullah mereka dan mereka melakukan doa bersama agar diberikan keselamatan sampai pulang nanti. Jalanlah mereka dengan dipimpin oleh Bimo. Tapi hal-hal aneh sudah mereka alami sejak awal mulai perjalanan. Ada banyak sekali hewan-hewan seperti monyet dan anjing mengikuti jalan mereka secara terus-menerus, dan hewan-hewan ini seolah-olah seperti memperhatikan setiap gerak-gerik dari mereka berlima. Tapi mental mereka kuat, sob. Mereka udah terbiasa sama petualangan di hutan, dan nggak sekali dua kali mereka melakukan pendakian seperti ini. Nggak dihiraukannya lah hewan-hewan itu, dibiarkan saja. Mereka berpikir, ya normal lah di hutan banyak hewan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tapi yang lebih aneh lagi adalah pas mereka melihat kompasnya itu kayak rusak. Jadi kompasnya itu berputar-putar secara terus-menerus. Dan karena penasaran, mereka juga lagi excited. Akhirnya mereka masih tetap melanjutkan perjalanan ini. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan sore hari. Dan pas maghrib tiba, mereka mulai sedikit panik karena jalanan sudah mulai gelap dan semakin sunyi. Lalu entah bagaimana ya, mereka semua, nggak cuma satu, mereka semua mendengar samar-samar ada suara gamelan dari arah balik pohon. Salah satu dari mereka berpikir mungkin ada perkampungan yang sedang mengadakan acara. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti suara itu sambil berharap ada sebuah perkampungan atau tempat landai untuk dijadikan istirahat malam itu, karena mereka sudah mulai lelah dan capek karena terus-menerus melakukan perjalanan. Dan benar saja, selang beberapa menit kemudian mereka melihat sebuah perkampungan yang dengan gapura sangat besar terbuat dari kayu yang bertuliskan "Selamat datang di kampung Wening Abadi". Anehnya, kampung ini terlihat sangat bersih. Gak normal bersihnya itu. Gak ada tiang listrik, gak ada kendaraan juga. Dan semua rumahnya terbuat dari kayu jati yang sangat terawat, seolah-olah rumah itu seperti baru.
Dan di sana ada beberapa orang tua yang sedang duduk di teras salah satu rumah sambil menatap aneh ke arah mereka. Lalu saat mereka berlima mendekat ke arah orang tua itu, salah satu dari mereka menyambut Bimo dan kawan-kawan ini dengan senyum yang sangat ramah sambil berkata, "Sampean-sampean niki ndugi pundi? Kok saged ndugi kampung mriki?" Mendengar pertanyaan seperti itu, oh ya, aku terjemahkan dulu ya. Jadi maksudnya adalah, kalian ini dari mana? Kok bisa sampai di kampung ini? Dengar pertanyaan seperti itu, Bimo sebagai leader menjawab, "Ngapunten Pak, menawi rupine kulo niki keblinger kali rencang-rencang kulo kalian rencang-rencang kulo badhe ndaki teng gunung niki." Seketika bapak itu pun menjawab, oh iya, lupa lagi translate guys. Jadi Bimo menjawab, "Jadi Pak, mohon maaf, aku dan teman-temanku ini sepertinya sedang tersesat. Kami ingin mendaki gunung ini, gunung yang di Jawa Tengah tadi." Lalu bapak itu menjawab, orang tua itu menjawab, "Walah ngono, ya wis, karena mergo iki wis dalu," katanya bapaknya. "Walah ya sudah, karena ini sudah malam, sampean-sampean niki nginep mawon teng kampung mriki. Kalian ini nginep aja di kampung ini. Katanya ada rumah yang kosong." Sambil bapak itu menunjuk ke salah satu rumah yang ada di kampung itu. Kelima sekawan ini merasa nggak enak, tapi lagi-lagi karena hari sudah malam dan semakin gelap, dan mereka juga udah capek, akhirnya mereka nurut aja sama orang tua itu. Mereka diberikan satu rumah lengkap dengan makanan yang sudah disajikan. Awalnya mereka tiba di kampung itu baik-baik aja, fine-fine aja, kayak nggak ada apa-apa sob. Tapi siapa sangka malam itu berubah menjadi mimpi paling buruk bagi mereka berlima. Semua bermula saat Nindi tiba-tiba saja melihat ada anak yang berdiri di sudut ruangan, tapi kepalanya terbalik sob. Seketika Nindi langsung teriak, "Wah, tolong!" Seketika Nindi langsung teriak dan ketakutan. Lalu belum selesai Nindi dengan ketakutannya, tiba-tiba Raka mendengar ada suara tangisan seorang perempuan dari arah bawah kolong rumah. Mereka semua terdiam. Mereka semua mendengarkan dengan seksama, dan ternyata memang benar sob. Terdengar makin lama makin jelas suara tangisan seorang perempuan itu. Tegar mencoba berinisiatif untuk mengecek keluar rumah. Barangkali memang ada manusia yang butuh bantuan. Barangkali ada manusia yang memang benar-benar menangis di luar rumah. Tapi belum sempat Tegar keluar rumah, baru aja dia membuka pintu, dia udah dikejutkan sama satu sosok. Dia melihat sosok tinggi besar, warnanya hitam, dan tangannya panjang lurus menjuntai sampai ke arah lantai. Jadi tangannya itu sampai nyentuh lantai sob. Nah, nengok itu, apakah Tegar nggak terkejut? Pasti kaget kan ya. Seketika dia langsung tutup balik pintunya dan dia balik lagi ke kumpul bareng teman-temannya. Mereka semua mulai menyadari bahwa ada yang aneh sama kampung ini. Kayak bukan kampung buat manusia, gitu pikir mereka. Wah, malam itu berubah menjadi malam paling mencekam bagi mereka. Dan ini belum selesai. Makin malam, gangguan yang mereka alami juga makin intens. Saat itu, tiba-tiba semuanya, mereka berlima ya, bukan cuma 1, 2, 3, tiba-tiba aja ngelihat ada sosok pocong yang tiba-tiba muncul di depan salah satu kamar. Wah, pocong ini
Mukanya hitam legam dan hancur sebelah. Pocong ini cuma diam. Lalu beberapa saat kemudian pocong itu menggoyang-goyangkan tubuhnya ke arah kanan dan ke arah kiri secara terus-menerus. Si Mindy dan Salsa langsung teriak. Yang cowok coba nenangin dan menyuruh mereka untuk memejamkan mata sambil berdoa, berharap pocong itu segera menghilang dan waktu cepat berlalu agar gangguan ini tidak berlarut-larut. Tapi waktu tidak secepat itu berganti. Memang setelah mereka membaca doa dan membuka mata, pocong ini hilang. Tapi puncaknya adalah ketika tiba-tiba tubuh Salsa ini tiba-tiba kejang-kejang dan dia mengerang-gerang seperti hewan. Ternyata di sini Salsa kesurupan. Wah, semuanya makin chaos, semuanya ketakutan. Mereka semua kebingungan gimana cara nyembuhin orang kesurupan, karena mereka nggak punya pengalaman buat nyembuhin orang kesurupan. Malam itu sangat chaos dan seluruh penjuru rumah mengeluarkan suara. Jadi pas Salsa kesurupan, seluruh penjuru rumah itu mengeluarkan suara. Ada suara tangisan, ada suara ketawa, dan bahkan suara gamelan seperti sedang ada sebuah perayaan. Mereka semua ketakutan dan bingung mau ngapain. Hingga akhirnya tiba-tiba, kalian ingat orang tua yang tadi tanya ke Bimo? Hingga orang itu tiba-tiba masuk lewat pintu depan. Langsung dibuka, wah, pintunya dia masuk dan menyuruh kelima sekawan ini untuk tetap tenang. Orang tua itu mengambil segelas air putih yang tadi ada di meja, lalu diusapkannya air itu ke wajah si Salsa. Aneh, tiba-tiba Salsa dalam sekejap aja langsung tenang dan pingsan. Mereka semua sangat kebingungan lihat peristiwa itu. Kok bisa gitu kan, ya, kata mereka. Tapi belum sampai itu aja. Orang tua ini tiba-tiba ngeluarin benda kayak lonceng dari saku celananya. Lalu lonceng itu dibunyikannya 3 kali oleh orang itu. Kelinding, kelinding, kelinding. Seketika semua ruangan gangguan tadi langsung lenyap, hilang. Rumahnya jadi sangat hening, bahkan suara jangkrik pun gak ada dan gak terdengar. Tapi belum sempat mereka ini berterima kasih sama orang tua ini, tiba-tiba aja orang tua ini udah hilang tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Semakin takut mereka. Akhirnya hingga keesokan harinya, saat Salsa udah sadar, mereka buru-buru cepat-cepat buat ninggalin kampung ini. Dan kalian tahu betapa terkejutnya mereka ketika mereka keluar dari rumah itu. Yang mereka lihat bukan sebuah perkampungan lagi, tapi sebuah hutan dengan pohon yang sangat besar-besar, daunnya yang lebat-lebat berada di depan mereka. Perkampungan yang semalam sudah nggak ada, dan rumah yang baru saja mereka tinggalkan sudah berubah menjadi sebuah goa kecil. Nengok itu mereka masih shock. Bahkan sampai dari mereka cuma lihat-lihatan aja. Gak ada yang berani mengucapkan sepatah kata apapun. Hingga akhirnya Bimo memecah keheningan itu. Udahlah, ayo kita turun aja, ini udah gak beres. Kita turun. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk turun dan mengakhiri perjalanan itu. Nah, pas mereka turun, mereka sampai di sebuah base camp. Tapi base campnya bukan base camp yang sama saat mereka awal mulai perjalanan. Jadi mereka pas turun itu sampai di base camp kota seberang.
bukan di kota yang awal mereka naik, dan jaraknya itu nggak apa ya, nggak berjauh lah, jaraknya itu jauh, nggak dekat. Di situ mereka sangat shock, sampai basecamp mereka diomongi sama salah satu orang yang katanya si kuncen gunung itu, kalian sudah masuk ke kampung gaib yang ada di gunung ini. Dan nama kampung itu pun benar, kampung itu bernama Wening Abadi. Sampai situ mereka shock, dan mereka juga bersyukur bahwa mereka masih diberikan keselamatan sampai di basecamp itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir cerita ini. Gimana sob? Kebayang nggak kalian kalau kalian jadi mereka berlima? Pasti ketakutan. Aku aja waktu cerita ini masih merinding sob. Apalagi yang pas bagian pocong yang cuma diem tapi goyang-goyang gini tadi. Wah, itu sumpah bulu kuduku sampai merinding semua. Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena kalian gak boleh ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya dari aku. Atau kalian juga punya cerita menarik dan lebih serem dari ini, bagikan aja cerita kalian di suarahororkalian@gmail.com. Siapa tahu nanti cerita kalian yang akan saya bawakan selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.